Jangan maju-maju ya, siap. Kita berbagi keuntungannya Harinya berapa? 18.000. Bermanfaat ya di sini ya. Oh, ini simpan pinjam. Oh, dan di sini nanti kita ada pos. Jadi semua bisa manfaatkan pos. Jaringan. Semua kendaraan KITP ini kita berikan pos. Bansos dari sini Pak. oke. Ini Oh, minyak subsidi yang sebelah sini Pak. Minyak kita jual 15.700 iya. sesuai dengan harga HET dan 1 liter. per 1 liter. Yang ini 18.700 tapi 900 gram, 900 ml. Oh, mahal ya. Lebih mahal, jauh lebih mahal yang berat. Ini produk favorit sama gula. Maju di situ. Berarti nggak dianggap bersaing sama Alfamart ya? Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para ketua dan anggota lembaga tinggi negara, para menteri, para kepala badan setingkat dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Timur, beserta segenap jajaran Forkopimda dan para kepala daerah Provinsi Jawa Timur, serta tamu undangan yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang dalam acara peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertempat di Koperasi Desa Nglawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan asta-cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nganjuk. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, kami persembahkan puji syukur kehadirat-Mu, karena hanya dengan pertolongan-Mu semata kami dapat melangsungkan acara peresmian operasionalisasi 1061
Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nganjuk yang diresmikan Bapak Haji Prabowo Subianto. Kiranya Engkau ya Allah berkenan mencurahkan rahmat serta berkah, sehingga acara ini membawa manfaat yang besar bagi proses peningkatan akses pelayanan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat semakin mudah. Allahumma ya Allah ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami menyadari bahwa dalam proses pembangunan ekonomi sebuah bangsa yang besar adalah dibutuhkan partisipasi aktif dan kreatif dari semua komponen bangsa agar memiliki komitmen untuk memajukan koperasi Desa Merah Putih sebagai tanggung jawab bersama dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkan kepada kami kesadaran, kecintaan, serta semangat pengabdian yang tinggi dalam memajukan program ini, serta berperan aktif dalam perkembangan kepentingan dan perekonomian yang semakin maju dan modern. Allahumma ya Allah ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk menjadikan layanan akses perekonomian ini sebagai wahana cerdas dalam memajukan masyarakat Indonesia di tengah-tengah derasnya arus globalisasi informasi yang tak terhindarkan lagi. Allahumma ya Allah ya Ghafur, dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami, dan terimalah doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua MPR, Ketua DPD RI, Ketua Komisi 4 DPR RI, para menteri koordinator, para menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, Pak Tandio. Terima kasih Pak Wapang. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada acara ini. Terima kasih Pak Tandio, terima kasih. Pangdam, Danrem, Dandim, dan Ramil, Babinsa, segenap prajurit TNI yang telah bekerja tanpa lelah mendampingi dan mengawal proses pembangunan KD KMP. Terima kasih Babinsa, Dandim semua. Pak Presiden, kalau nggak ada teman-teman Babinsa, Dandim, mungkin kita juga belum bisa acara hari ini Pak. Jadi terima kasih yang tak terkira. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Babinsa kita, luar biasa. Babinsa luar biasa. Kapolri, Wakapolri yang saya hormati, Pak Menhan, mohon maaf tadi sudah tapi saya ulang lagi. Pak Menhan terima kasih hadir. Bapak-bapak, terutama Ibu Gubernur, mana Ibu Gubernur tadi ya? Ibu Gubernur dan seluruh unsur Forkopimda yang saya hormati, Bupati, Wali Kota, se-Jawa Timur yang hadir,
kepala desa, perangkat desa, ketua badan permusyawaratan desa. Kepala desa hadir semua Bapak se-Jawa Timur, terima kasih banyak. Direktur utama Kopdes ini atau Koperasi Kelurahan ini adalah gagasan Bapak Presiden. Kita mengawal, tapi arsiteknya Juho Mota yang gambar-gambar. Dan kerjasama yang erat dengan TNI kita sehingga kita bisa acara hari ini. Tepuk tangan untuk TNI dan Agrinas Pangan. Pejuang-pejuang yang lama, Pak Menteri Koperasi, mana ya Pak Menteri Koperasi? Terima kasih. Menteri Desa, mana Menteri Desa? Menteri Desa Pak Mendagri, terima kasih banyak. Menteri Keuangan, saya kira semuanya. Dan acara kita meriah, terima kasih Pak Mensesnek dan Pak Mensaskap yang juga turut meminta agar kita bersama-sama hadir di tempat ini. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Semua yang kami hormati, kami muliakan, mohon maaf kalau tidak kami sebutkan semuanya. Alhamdulillah Bapak Presiden, setelah Bapak meresmikan kelembagaan 80.000 KDMP di Bentangan Klaten, Jawa Tengah, Juli tahun lalu, hari ini kita berkumpul kembali di Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa atau koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Bapak Presiden. Hari ini, saudara-saudara, Bapak Presiden tidak meresmikan gedung, tidak meresmikan jalan atau jembatan. Yang Bapak Presiden resmikan hari ini adalah instrumen keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan bagi desa Indonesia. Semangat ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ini dijalankan konsekuen oleh Bapak Presiden. Kami bangga Bapak, bangga. Inilah wujud ekonomi konstitusional. Negara hadir bukan untuk segelintir kelompok, tetapi memastikan rakyat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat utama pembangunan. Itu selalu arahan Bapak Presiden kepada kami. Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah, saudara sekalian. Saudara-saudara, di setengah situasi dunia seperti ini, atas kepemimpinan Bapak Presiden banyak sekali prestasi kita yang luar biasa. Tapi Bapak kadang-kadang prestasi yang bagus kurang diapresiasi kadang-kadang Bapak. Saya ambil contoh di tengah kesulitan dunia seperti sekarang ini. Pak Mentan mana ya Pak Mentan? Pak Mentan mana? Ada Pak Mentan, itu Pak Mentan. Kita tahun 2025 surplus beras kerja kerasnya Pak Mentan dan teman-teman. Produksinya 34,69 juta ton, data dari Pak Mentan Pak. Dan data dari Bulog, stok beras kita ada 5,3 juta. Tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Tapi kadang-kadang sudah begitu seperti ini kurang ada yang melihat Pak. Dunia menghadapi kesulitan pupuk. Perintah Bapak Presiden pupuk kita diskon 20%. Bahkan ada beberapa negara yang kita ekspor pupuk kita ke negara-negara tersebut. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Orang kesulitan pupuk kita malah perintah Bapak Presiden kasih potongan harga 20%. Boleh tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara, ini bisa langsung ditanya petani, senang apa tidak? Pasti akan dijawab senang. Cuman kalau di medsos beda Pak. Fakta lagi, atas kepemimpinan Bapak Presiden,
Kita 2 kali lebaran, tahun baru, Natal, harga stabil sembako. Alhamdulillah. Tidak mudah tapi berhasil. Dan saudara sekalian, hari ini 9.294 yang bangun fisiknya telah rampung KDMP, Pak. Ini dari Agrarian Pangan datanya, Bapak. Tapi tiap hari bertambah, Pak. Jadi tiap hari bertambah, Bapak. Rata-rata satu hari menurut Pak Jawa Mota bisa 150 sampai 200, Pak. Sebanyak 1061 koperasi telah siap beroperasi penuh dan diresmikan serentak pada hari ini. Di Jawa Timur telah terbangun 530 unit tersebar di 7 kabupaten, sedangkan di Jawa Tengah 531 unit di 8 kabupaten atau kota. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak. Kerja keras Pak Tandio dan Pak Jomota. Untuk memastikan koperasi berjalan dengan baik, pemerintah telah menyiapkan sumber daya manusia. Saat ini sedang dilakukan rekrutmen 30.000 manajer KDM-KIP, Pak. Sudah direkrut, sedang proses seleksi. 5.476 untuk koperasi nelayan merah putih. Pak Treng mana ya? Pak Menteri Kelautan. Mereka akan menjadi motor penggerak koperasi, mengawasi distribusi pangan, memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa. Yang terakhir, saya singkat saja, Bapak. Hari ini adalah hasil kerja bersama yang dimotori oleh Pak Wapang dan Pak Jomota dan Dim dan Babinsa. Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, khusus Wakil Panglima TNI dan Pak Agrarian Pangan, dan Dim, dan wabil khusus tadi berulang-ulang saya sebut Babinsa yang paling depan. Terima kasih kepada kementerian terkait, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan, semua pihak, Bulog, Direktur Bulog juga yang kerja keras, Agrarian Pangan, Danantara, Pak Rosan, mana Pak Rosan, terima kasih banyak, Danantara mendukung terus, BP BUMN juga mendukung, Polri, dan semua pihak yang telah mendukung penuh. Ini asli gagasan Bapak Presiden. Saya ingat betul ratas dulu itu Pak Presiden yang paparan, bukan Menteri. Bapak yang paparan mengenai Kopdes seperti apa. Jadi ini memang murni orisinil gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Yang terus terang Bapak, waktu itu kita juga belum nangkep karena gagasannya begitu besar. Kami baru menangkap separuh-separuh, Pak. Jadi perlu penyesuaian termasuk Pak Peri, Pak. Setelah lama, oh baru begini tuh terjemahannya gitu, Pak. Karena gagasannya besar sekali. Termasuk saya kira juga makan bergizi itu besar sekali. Bapak Presiden, kami selalu berdoa Bapak diberi kekuatan untuk terus, karena kami merasakan Pak, Bapaklah yang terus konsisten mengenai pasal 33. Teruslah Pak berjuang untuk rakyat Bapak, untuk rakyat Indonesia. Yang disinari oleh pasal 33 itu Bapak. Kami siap apapun untuk mendukung kebijakan-kebijakan Bapak. Terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan pertolongan kepada kita sehingga kita di bawah pimpin Pak Prabowo Subianto, Indonesia menjadi negara maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
udah agak senior, jadi kalau kena angin di leher gitu. Kalau yang muda-muda masih. Udah batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta anggotanya yang hadir, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Siti Hediati Haryadi, beserta Wakil Komisi 4 dan anggota DPR RI lainnya yang hadir. Menko Pangan selaku penyelenggara beserta seluruh tim yang terlibat, Saudara Zulkifli Hasan, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI, oh ini timnya ya, nomor urut aja ya. Para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, utusan khusus dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Hampir semua menteri hadir terkecuali yang izin khusus karena ada kegiatan lain. Menko yang hadir selain Menko Pangan, Menko Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Yusril Iza Mahendra, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Saudari Khofifah Indar Parawansa beserta jajarannya dan Forkopimda Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, dan pimpinan lainnya. Yang saya hormati para bupati, wakil bupati yang hadir, para pimpinan perusahaan BUMN, Ketua Umum Kadin, pimpinan perusahaan swasta yang hadir, dan saudara-saudara sekalian, para kepala desa, lurah, dan para perangkat desa dan kelurahan yang berkenan hadir. Terima kasih. Seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Saudara-saudara sekalian, ini daftar pejabat yang hadir panjang sekali ini. Jumlahnya cukup banyak, 67 nama. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya menteri-menteri nggak usah saya sebut ya. Kalian sudah hafal ya? Hah? Kepala badan, iya. Tapi kalau anggota DPR RI saya nggak berani, nggak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudara Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudara Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Saudara Eko Hendro Purnomo, Anggota Komisi 7 DPR RI, Saudara Muhammad Hatta, Anggota Komisi 8 DPR RI, Saudara Sigit Purnomo Samsudin Said,
Anggota Komisi 10 DPR RI, Saudara Farel Bramastya. Kamu warga negara Indonesia ya? Keturunan mana? Anda ada keturunan mana? Belgia, Bali. Ada orang Bali kak kau. Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Saudara Abdul Kohar. Bupati-bupati yang hadir banyak sekali nih. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman. Terima kasih. Bupati Banyuwangi, Saudari Ipuk Fiestandani. Terima kasih. Bupati Bondowoso, Saudara Abdul Hamid Wahid. Terima kasih. Ini sekalian absen. Bupati Situbondo, Saudara Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Bupati Jember, Saudara Muhammad Fawaid. Gerindra bukan? Bupati Gresik, Saudara Fandi Ahmad Yani. Bupati Malang, Saudara M. Sanusi. Bupati Nganjuk, Saudara Marhain Jumadi. Bupati Pacitan, Saudara Indrata Nur Bayuwaji. PLT Bupati Ponorogo, Saudari Lis Diarita. Bupati Probolinggo, Saudara Muhammad Haris. Bupati Sidoarjo, Saudara Subandi. Bupati Trenggalek, Saudara Muhammad Nur Arifin. PLT Bupati Tulung Agung, Saudara Ahmad Baharudin. Bupati Madiun, Saudara Hari Wuryanto. Wali Kota Surabaya, Saudara Eri Cahyadi. Wali Kota Mojokerto, Saudari Ika Puspitasari. Wali Kota Kediri, Saudari Vinanda Prameswati. Wali Kota Malang, Saudara Wahyu Hidayat. PLT Wali Kota Batu, Saudara Heli Suyanto. Wali Kota Blitar, Saudara Sauki Muhibin. PLT Wali Kota Madiun, Saudara Bagus Panuntun. Wakil Bupati Magetan, Saudara Suyatni Priasmoro. Wakil Bupati Sumeneb, Kiai Haji Imam Hashim. Wakil Bupati Sampang, Saudara Ahmad Mahfudz. Wakil Bupati Lumajang, Saudara Yuda Aji Kusuma. Wakil Wali Kota Probolinggo, Saudara Yuda Aji Kusuma. Wakil Wali Kota Pasuruan, Saudara Muhammad Nawawi. Sekda Kabupaten Bangkalan, Saudara Ismet Effendi. Sekda Kabupaten Ngawi, Saudara Muhammad Sodik Tri Widianto. Baik, saudara-saudara, dicatat tadi ya, yang pejabat-pejabat nggak hadir itu. Tapi kita berpikir positif, pasti ada kegiatan yang lebih penting dari kegiatan ini, atau berada di luar negeri. Kalau di luar negeri dicek juga itu biayanya dari mana itu. Ada izin nggak? Sekarang pejabat dari daerah harus izin presiden juga ya, ke luar negeri ya. Harus izin ya. Izin Mendagri. Coba dicek ya. Nanti. Saudara-saudara sekalian, selalu kita sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bagi umat Islam Allah SWT.
atas segala kebaikan, adalah kesehatan yang diberikan kepada kita, nafas masih diberikan, atas segala karunia, kedamaian yang diberikan kepada bangsa kita di tengah dunia yang penuh perang, perpecahan, konflik. Negara kita masih cukup damai dan aman. Kita bisa hadir dalam acara yang penting ini. Tadi pagi saya hadir juga di Nganjuk, peresmian Museum Marsina, pahlawan buruh, pahlawan nasional. Dan hari ini sekarang juga di Nganjuk ini kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, memang saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah. Saya kira kalau dicari di negara-negara lain pun, apalagi di sejarah bangsa kita, kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada truk, ada pick up, ada kendaraan 3 roda. Saya kira hari ini cukup penting. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita resmikan operasionalisasi 1061 koperasi. Angka 1061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan 1300 ya. 1300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agnes Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1300, 1061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya. Cari-cari. Tapi itu bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari 1 tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih November 2025. Sampai sekarang berarti kurang dari 6 bulan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 7 bulan ya. Kalau dari November 7 bulan. Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang,
9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Kita dianggap bangsa yang lemah, the soft state. Kita lemah. Kita terlalu lama. Pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, bahkan pakar-pakar kita, profesor-profesor kita, orang-orang penting kita, intelektual-intelektual kita, pengusaha-pengusaha kita, terlalu lama menghidap semacam rasa rendah diri. Kalau lihat semua yang berbau atau berasal dari luar, asing dan sebagainya, kita condong, kita kagum, condong kita lebih segen. Semua yang dari bangsa sendiri kita condong untuk tidak percaya. Kita berprestasi, kita dihina. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang, bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat. Tidak akan ada orang lain yang diminta pertanggungjawaban. Saya yang bertanggung jawab. Saya beri tugas ke Menteri Pertanian dan semua timnya. Saya minta swasembada pangan dalam 4 tahun. Mereka bisa hasilkan dalam 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa ketemu seorang kayak Andi Amran Sulaiman. Saya tidak pernah kenal beliau. Kebetulan saya ketemu. Saya tanya 2-3 pertanyaan, kebetulan ini orang oke nih pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. Dan seterusnya, orang asing bilang, orang Inggris bilang apa? The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena beliau menguasai masalah. Beliau pernah jadi Menteri Pertanian dan sebelumnya beliau adalah pelaku. Dan beliau datang dari keluarga petani. Beliau anaknya petani, beliau sendiri, jadi beliau mengerti masalah. Saudara-saudara, kenapa saya juga agak mengerti masalah? Karena saya dulu mantan tentara, saya mantan komandan, saya mantan panglima, seorang komandan pasukan tempur yang dipikirkan tidak hanya peluru. Sebelum kita berangkat operasi, kita cek berapa beras yang kita punya. Kalau pasukan tidak ada beras, kalau pasukan tidak makan, tidak bisa perang, saudara-saudara sekalian. Dan negara ini, waktu kita perang kemerdekaan, tentara kita
Tentara kita didukung oleh rakyat. Rakyat yang memberi makan kepada tentara kita. Petani-petani yang beri makan kepada TNI. Dan TNI dan Polri anggotanya ya anak-anak petani. Karena itu saya mengerti pentingnya pangan. Dan selalu saya katakan pangan adalah masalah hidup dan mati suatu bangsa. Saya tidak memandang pangan sebagai sekedar komoditas. Pangan adalah masalah survival suatu bangsa. Jadi saya tidak ikut-ikut faham-faham yang mengatakan bahwa beras, jagung lebih efisien kalau kita import. Survival bangsa bukan sekedar lebih murah di mana, lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apapun di luar negara kita, kita relatif lebih aman, lebih siap menghadapi cobaan. Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita. Minta beli beras dari kita. Tetangga-tetangga kita. Mereka-mereka yang lebih hebat dari kita. Yang menganggap dirinya lebih hebat dari kita, kan begitu. Tapi sekarang harus datang ke Indonesia minta, boleh nggak kita beli beras? Ada yang masih harga diri, ya kan? Agak lamban mintanya. Mungkin dia berusaha beli lagi dari mana. Ternyata beberapa hari yang lalu India mengumumkan tutup, tidak ekspor beras, jagung, gandum. India tutup. Disusul oleh Bangladesh, tutup. Akhirnya ada juga negara-negara yang akhirnya datang juga ke kita, ya. Dan saya bilang beri. Kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka. Tapi harganya yang oke lah, ya kan? Jangan petani kita korban. Iya kan? Harga harus minimal untung dikit lah, Pak Amran, ya. Ya, Dirut Bulog mana? Ya, jangan jual terlalu murah, ya. Jangan ngetok tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Ya. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu. Jadi ada juga mau beli beras, habis itu minta korting banyak banget kortingnya, benar nggak? Ini yang krisis dunia ini. Jadi saudara, itu apa yang sudah kita capai. Tadi benar Menko Pangan, kita berbuat begitu banyak prestasi. Tapi memang kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengiklankan diri kita sendiri. Ya, bukan mengiklankan kebohongan, tapi kebenaran. Kita swasembada pangan sudah. Kita amankan harga-harga. Kita menciptakan lapangan kerja. Sudah jutaan. 3, kita punya sekarang dana kedaulatan. Sovereign Wealth Fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia.
Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar. Aset yang kita kelola. Saudara-saudara, kita sekarang ya 1, 2, 3, 4. Kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi bentuk tahun 1976. Tiongkok 1997. CIC dari Tiongkok juga 2007. Norway kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura. Jadi boleh juga ini negara kita, ya. Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat. Saudara akan, pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25, tahun 26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Ada yang lebih, ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Tiap hari. Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali 4,5 juta. 45 juta ya. 45 juta kali 20. Berarti 900 juta tiap bulan. Kali 12 kali 900 juta 10 miliar. Iya, 10,8 miliar. 10,8 miliar beredar di desa itu. Yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG kita tambah 10 miliar. Kita pakai dulu uang dana desa. Kita pakai dulu 500 juta ya. Tapi 6 tahun akan kembali. Saudara-saudara, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten.
ratusan triliun. Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot, berangkat, ujungnya ke luar negeri, uangnya kelebihannya tidak masuk ke kita. Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan, ke depan akan lebih merasakan bahwa banyak masalah, iya, bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Manusia Indonesia, ya, kita mengertilah, ya. Penyakit kita harus kita berani hadapi. Harus kita berani bicarakan. Bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. MBG begitu penting untuk bangsa kita. Kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya. Jadi MBG sangat penting, tapi sekarang kita topang dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kita topang lagi nanti sebentar lagi dengan desa-desa nelayan. Dan di ujung itu semua hilirisasi, industrialisasi. Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat. Ya. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar super mikro yang dari PNM, ya, Permodalan Nasional Madani. Tadinya bunganya tuh 24%. 22 saya perintahkan harus turun di bawah 10%. Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara udah Pak 8%. 8 lagi. Mana itu Danantara? Ya. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%? Emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, ya nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi nanti akan ada grey lembaga keuangan di koperasi ini. Saudara-saudara, dengan koperasi ini saya kira pertumbuhan kita
akan nyata dan akan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi. Dia akan punya kekuatan dia sendiri. Masalah petani dari dulu masalahnya sama. Pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang puso. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, padahal kampung dia tuh 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick up sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasarnya yang dikehendaki. Ini adalah kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih. Ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerja sama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi. Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain. Silakan diadakan suatu research, negara mana yang membangun, meresmikan 20.000 koperasi dalam waktu 1 tahun. Saya kira jarang. Ini juga menandakan dan menggambarkan dan membuktikan dan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaganya, dengan institusi-institusinya, kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerjasama, kita mampu berbuat yang luar biasa. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara, kita buktikan hari ini dan kita buktikan nanti bulan Agustus 20.000 minimal koperasi berdiri. Dan kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 27 berapa ratus sekolah baru kita bangun. Berapa sekolah rakyat kita bangun. Saudara-saudara, bangsa Indonesia kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Itu keyakinan saya. Dan hari ini saya hadir di sini bersama saudara-saudara. Pertanggungjawaban kita kepada bangsa dan rakyat kita. Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus. Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus. Yang mau membela rakyat bersama saya, silakan. Yang mau membela maling-maling itu, silakan di situ. Kau akan hadapan dengan seluruh rakyat Indonesia.
Saya yakin itu. Saudara-saudara, saya sekarang senang, terharu saya ke daerah-daerah. Tapi terus saja saya kasih tahu Anda ya, cukup melelahkan juga karena rakyat begitu banyak di keluar jalan, masa presiden di dalam kendaraan. Kan gak lucu. Terpaksa aku berdiri, benar nggak? Benar. Aku berdiri, si rakyat kita tuh mau kasih tangan. Masa kita nggak kasih tangan? Jadi aku coba kasih tangan. Tapi aduh, ini memang rakyat Jawa Timur ya, tangannya tuh keras-keras. Rupanya Jawa Timur banyak petaninya ya, Bu ya. Ibu, emak-emaknya juga keras tangannya. Habis 2-3 kali kunjungan, waduh, harus pakai minyak khusus aku. Tapi itulah risiko. Saya bilang mereka tunggu berjam-jam di matahari. Ya kan? Ini saya lagi mikir minta Pindad mana itu Pak Profesor Sigit? Ada Sigit? Nggak ada. Coba didesain mobil khusus untuk presiden pakai kaca gitu, yang ada kursi tapi kelihatan aku berdiri gitu loh. Boleh dong? Gue ini udah 75 tahun nih, gila. Tapi aku kasihan rakyat nunggu lama ya. Ini sakit. Tapi saya semangat. Saya minta izin minum kopi boleh? Bagaimana? Lanjut? Benar? Aku masih ada acara satu lagi. Tapi saudara-saudara, terima kasih. Ya, koperasi nanti akan terbukti menjadi kebanggaan kita semua. Saya terima kasih kepada Menteri Menko Pangan. Semua menteri ini satu tim, ya. Semua menteri satu tim, karena kalau tidak bisa kalau tanpa tidak satu tim. Kalau Mendagri tidak dukung, nggak dapat. Bupati tidak dukung, nggak bisa. Kepala desa tidak dukung, tidak bisa. Mendagri, gubernur, semua sampai ke bawah. TNI tidak dukung, tidak bisa. Kapolri tidak dukung, tidak bisa. Ini adalah teamwork. Seluruh tim bekerja. Menteri-menteri, ada yang ngurus legalitas, masalah hukumnya, ada yang ngurus keuangan ya. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau Oke. Rosan. Tapi enggak, dia udah botak, nggak apa-apa, lu duduk aja lu. Anin lu pusing boleh. Lu pengusaha lu, Kadin. Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat.
Orang mau ngomong apa, ya, mau apa, Indonesia kuat. Percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada rakyat kita. Semua pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Dari partai manapun gak ada urusan. Di semua partai ada patriot, di semua partai ada juga yang brengsek-brengsek. Aku juga sebagai ketua umum Gerindra kapok juga. Gerindra lagi, waduh ini. Baru menang udah kayak begini. Aku pusing ini. Gak ada urusan. Tindak. Hukum. Iya kan? Benar. Gak ada ex-TNI berarti dia hebat. Belum tentu. Ex-polisi belum. Semua koreksi diri. Ya, koreksi diri. Jaga diri kita masing-masing. Saling menegur. Saling ingatkan. Saling ingatkan. Baik, saya kira cukup sekian. Ini waktunya penting, waktu. Waktu sekarang jam berapa? Hah? Saya masuk jam berapa ke sini tadi? Hah? Enggak, masuk 11 sama. 11.30 maksud sini ya. 11.30. Dihitung dulu nih gimana itu waktunya. Kalau nggak salah, kalau dijumlahin 8 juga nanti. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita maju dengan rasa percaya diri. Koperasi ini akan jadi milik kita bersama, akan menjadi kekuatan kita bersama, akan membantu Indonesia Incorporated. Ekonomi kita adalah ekonomi dibangun atas dasar kekeluargaan. Itu dalam Undang-Undang Dasar. Ekonomi kekeluargaan, artinya yang kuat, tarik yang lemah. Yang kaya, bantu yang miskin. Pengusaha, go. Korporasi, kuat. Koperasi, harus kuat. UMKM, harus kuat. Go. Semua saling, jangan saling membunuh, jangan saling mematikan, jangan saling mencurangi. Ini yang ingin kita bangun. Terima kasih atas jerih payah saudara-saudara. Sekali lagi semua unsur. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama yang baik. Terima kasih Panglima TNI, Kapolri, semua tim yang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Solse. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Merdeka! Kok kurang semangat? Merdeka! Begitu. Bangsa yang hebat. Terima kasih. Selanjutnya penekanan tombol sirene dimohon berkenan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan Direktur Utama PT Agridas Pangan Nusantara. Kapolri. Ketua MPR. Ketua MPR. Ketua MPR, sama DPD. Ketua DPD, ayo rame-rame ini. Satu timbul. Iya. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini, meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Dengan demikian, operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan